Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Oke, siang para sedulur YouTube, ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Seperti biasa, sedulur-sedulur, di siang hari ini saya pengen menyapa para sedulur-sedulur saya, sobat-sobat saya, teman-teman saya yang udah join di kanal YouTube saya ini. Jadi teman-teman, seperti biasa di siang hari ini kita akan ngobrol-ngobrol singkat, ngobrol-ngobrol santai seputaran hal-hal yang bersifat religius dalam rangka untuk saling berwasiat dalam kebaikan dan berwasiat untuk meninggalkan kemungkaran dan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi teman-teman, mungkin dari kita ya teman-teman, ada ya teman-teman yang nonton video ini, saya yakin yang kebetulan usianya sudah menginjak 40 tahun atau mungkin lebih dari 40 tahun seperti saya teman-teman. Jadi teman-teman, pada titik angka 40 tahun itu mungkin dari sebagian dari kita udah merasa mencapai suatu titik jenuh ya, karena memang udah panjang perjalanan hidup kita gitu kan. Pada titik 40 tahun tuh kemudian biasanya orang-orang tertentu mencapai titik jenuh gitu kan. Bahkan titik dimana orang-orang tertentu merasa sudah mencapai pencapaian yang maksimal gitu kan. Ada artinya dari sini kalau memang yang berharap mendapatkan urusan-urusan duniawi udah banyak mungkin yang kemudian tercapai di usia 40. Tapi mungkin juga banyak juga yang di usia itu belum mencapai capaian-capaian duniawi yang mereka kehendaki gitu kan. Bahkan ada pepatah, kalau kamu sudah menginjak usia 40 tahun kemudian kamu mendapati bahwasanya urusan dunia yang kamu inginkan ya, diangan-angankan, dicita-citakan, kemudian kamu nggak dapatkan, ada baiknya untuk ditinggalkan dan beralih ke urusan akhirat gitu kan. Bahkan usia 40 tahun ini memang juga disebutkan ya di Al-Quranul Karim, di firman Allah, kata usia 40 tahun. Untuk saya sendiri pun saya sudah juga mencapai titik jenuh dalam kehidupan. Mungkin teman-teman juga merasa seperti itu. Nah, pada saat 40 tahun kemudian kita merasa jenuh, dan beberapa dari kita mungkin berusaha untuk mulai menggapai angan-angan tentang hal-hal yang bersifat religius, mencari bekal, berusaha untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ataupun juga menjauhi kemungkaran ataupun hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kemudian kita mengalami kesulitan-kesulitan ya teman-teman. Ada pasti yang berusaha dengan berat, tapi kemudian ketika mau melakukan ibadah atau ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita menemui kesulitan berat. Berat itu dalam artian kemudian kita ya mau taat, mau contohnya aja mau sholat 5 waktu kok rasanya berat gitu kan. Padahal mungkin badan kita sehat gitu kan, waras sehat, kemudian kita mungkin lihat ada orang-orang yang udah sakit, udah tua renta, kemudian mendengarkan azan, kemudian mereka diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berangkat ke masjid untuk menunaikan ibadah secara berjamaah. Itu contoh ya teman-teman. Nah, bila teman-teman nemui hal seperti itu ketika usia kita udah menginjak 40 tahun atau lebih, memang udah saatnya kemudian kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi kemudahan gitu kan, diberi rahmat, hidayah serta kemudahan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diberi kemudahan untuk melaksanakan amal sholih gitu kan. Karena memang mungkin kita temui ya, saya yakin itu, karena memang saya lihat dulu juga ketika saya tinggal di perumahan ya, banyak orang-orang yang badannya sehat, waras gitu kan, rezekinya berkecukupan, kemudian di dekatnya ada masjid ataupun musola, tapi kemudian untuk sholat berjamaah juga kayaknya juga berat sekali gitu kan. Nah, itu contohnya. Nah, berkenaan dengan itu teman-teman, saya pengen mengutip bahwasanya kemungkinan besar hati kita kalau dalam kondisi seperti itu sakit ya, mengalami sakit hatinya gitu kan. Ataupun juga ada redaksi yang memang
berjalan menuju kematian hatinya kan. Bahkan ada redaksi yang dikatakan bahwasanya untuk orang-orang tertentu gitu, oknum-oknum tertentu, Allah sendiri kan, khatamallahu ala qulubihim, Allah ngunci hatinya kan, wa ala samihim, pendengarannya, wa ala absorihim, penglihatannya, isawatu alahum azabun adzim. Jadi bahkan untuk melihat, hati pendengarannya juga terkunci sehingga nggak bisa melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, bukti tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Seperti kemudian mata kita melihat nih ada orang-orang yang memang udah tua renta, sakit gitu kan, tapi mereka masih diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah, berangkat ke rumahnya Allah Subhanahu wa taala, ke masjid. Sedangkan kita yang masih waras sehat kemudian dengar azan dengan jelas juga nggak mau datang ke masjid. Nah ini yang saya bilang ada penyakit-penyakit. Nah berkenaan dengan penyakit itu, saya temukan di Al-Quran itu ada sebuah firman-Nya Allah Subhanahu wa taala yang mungkin sangatlah tepat kalau teman-teman menggunakannya sebagai doa ataupun permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca ayat tersebut untuk menghidupkan hati kita kembali ya, gitu kan. Yang memang hati kita ini kan kalau berbuat kesalahan atau kejahatan gitu kan pasti akan ada satu titik hitam. Tapi kalau kemudian ron atau titik hitamnya itu udah menutupi seluruh permukaan hati, itu kita susah membedakan antara yang batil gitu kan dan yang benar, dan yang batil itu susah. Nah untuk itu ada salah satu firman-Nya Allah Subhanahu wa taala yang sangat berkesan saya di situ di Al-Qur'anul Karim yang bunyinya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Awaman kana maita fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamsi bihi finas. Kamam masaluhu fi dhulumatil laisa lahu bi kharijim min. Kadzalika zuzina lil kafirina bima kanu ya'malun. Jadi ayat ini artinya sebagai berikut. Awaman kana maita, apakah orang yang sudah mati gitu kan. Awaman kana maita, apakah orang yang sudah mati, fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamsi bihi finas. Kemudian kami hidupkan orang tersebut, wa ja'alna lahu nuran, kemudian kami jadikan cahaya untuk orang tersebut, yamsi bihi finas, kemudian dengan cahaya tersebut dia berjalan di antara para manusia. Kamam, seperti masaluhu fi dhulumati laisa lahu fi kharijim min. Jadi apakah dia seperti seorang yang hidup dalam kegelapan dan orang tersebut tidak bisa lepas keluar dari kegelapan tersebut. Kadzalika, demikianlah, kadzalika juzina lil kafirina bima kanu ya'malun. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala, kami kan memberikan menghiasi perbuatan-perbuatan orang yang batil itu, menganggap indah terhadap apa yang mereka lakukan. Jadi ayat ini teman-teman menceritakan tentang kisah ketika Nabi Muhammad SAW bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau bermohon bahwasanya agar agama Islam itu jaya di masa Nabi Muhammad SAW dengan satu dari dua Umar. Yang satu adalah, yang dimaksudkan di sini adalah dua tokoh kafir Quraisy yang sangat membenci agama Islam dan Nabi Muhammad SAW. Dan Rasulullah berharap kemudian agama Islam ini akan jaya dari satu daripada dua Umar. Yang dimaksud di sini adalah Umar bin Al-Khattab dan yang satunya lagi Amr bin Hisam atau Abu Jahal. Dan kemudian memang turunlah ayat tersebut gitu kan, di mana kemudian Allah memberikan rahmat dan hidayahnya serta menghidupkan hati Umar bin Khattab yang memang sudah keras dan sangat membenci Nabi Muhammad SAW dan risalahnya yang dibawa dan agama Islam pada waktu itu. Alhamdulillah kemudian Allah menghidupkan hatinya, kemudian memberikan cahayanya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menjadi salah satu sebab kejayaan Islam di masa Nabi Muhammad SAW, dan beliau menjadi salah seorang sahabat ya, yang memang salah satu sahabat Rasul yang memang sudah dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, melihat
peristiwa tadi, firman Allah tadi ya betul-betul memukau, artinya bisa kita gunakan firman Allah tersebut untuk kita bermunajat dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar sebanyak atau apapun gitu kan, sebesar apapun dosa-dosa kita bermohon gitu kan, agar dihidupkan kembali hati kita, karena yang paling utama adalah hati kita gitu kan, yang memang kemudian di situ mengontrol keinginan kita untuk beribadah, untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk beramal soleh. Ketika hatinya mati, hatinya akan keras. Dan kita lihat, bayangkan bahwa Umar bin Khattab salah seorang pembenci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta risalah yang dibawanya agama Islam. Ketika hatinya dihidupkan, beliau menjadi salah seorang sahabat yang memang sangat taat pada ajaran agama Islam gitu kan, dan menjadi orang yang arif dan bijaksana sesuai dengan ajaran Islam. Artinya kalau kita memang kemudian bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya Allah Subhanahu wa taala akan berkenan, apalagi permohonannya untuk sesuatu kebaikan. Nah, kita lihat di sini teman-teman, ada baiknya kita menggunakan ayat-ayat atau firman Allah Subhanahu wa taala untuk bermohon gitu kan. Dimana doa itu, ayat tersebut kita lantunkan, kemudian hati kita terikat, kita tahu peristiwa yang terjadi melatar belakang ayat tersebut, dengan keinginan yang kuat gitu kan, kita berdoa dengan firman Allah tersebut gitu kan. Insya Allah teman-teman, Allah akan menghidupkan hati kita yang sudah mungkin mau mati ataupun, dan kemudian memberikan cahayanya kepada kita, karena memang hidup ini nggak lain cuman untuk ketaatan, gitu, kepatuhan, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian karena memang hidup kita di dunia yang sangat menyibukkan dan penuh dengan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari, kadang kita lupa. Jadi teman-teman, saya ingatkan agar teman-teman yang merasa kemudian pengen kembali taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kemudian mengalami masalah-masalah ataupun kesulitan gitu kan, bisa jadi karena dosa-dosa kita yang kita perbuat, ataupun lama kita tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban kita, kemudian hati kita menjadi mati, sakit, ataupun bahkan mati. Tapi ternyata di versinya Al-Quranul Karim, firman-Nya Allah itu bisa dihidupkan lagi. Nah, kita ingat tadi doanya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Awaman kana maita fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamsi bihi finas. Kama masaluhu fi dhulumati laisa biharijin mins. Kadzalika zujina lil kafirina bima kanu ya'malun. Itu ada baiknya teman-teman menyimak ayat tersebut gitu kan, dan kemudian setelah sholat kemudian diulang-ulang dengan kita kemudian paham artinya, kita terikat pada ayat yang firman Allah yang kita bacakan tersebut, dengan kita bermohon dengan sesungguh-sungguhnya agar hati kita dihidupkan dan kita diberikan cahaya dari sisi Allah Subhanahu wa taala, agar kita kemudian dibantu untuk menjalankan ketaatan. Karena memang kemudian pada fase-fase kita mengalami hati kita sakit ataupun mati, tentunya kita dalam kegelapan, dan memang kita akan yakin akan mengalami kesulitan ketika berusaha untuk beribadah gitu kan. Ya, bisa teman-teman bisa praktekin kan. Kalau teman-teman kemudian malas berat untuk beribadah, kemudian apalagi untuk buka Al-Quran pun berat, itu bermasalah hati kita kan gitu kan. Dan jangan lupa teman-teman, juga di hadis juga disebutkan ada doa yang sangat penting gitu kan, bahwasanya harus kita sering panjatkan permohonan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala gitu kan, untuk dibantu dalam ketaatan, dalam bersyukur, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang hadisnya sebagai berikut bunyinya doa tersebut: Allahumma a'ini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jadi Allahumma a'ini, Allahumma Allah ya Rabb kami, a'ini, bantulah kami, ala zikrika, untuk selalu mengingatmu, Allahumma a'ini ala zikrika wa syukrika, untuk kemudian dapat bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan agar kami mampu ataupun dapat melakukan sebaik-baik ibadah kepadamu. Nah, itu mungkin ada baiknya setelah sholat fardu, sholat sunnah, teman-teman selalu membacakan doa tersebut agar selalu, karena iman kita ini kan naik turun ya teman-teman. Yaitu tadi
doa-doa yang memang salah satunya untuk berusaha menghidupkan hati kita yang sakit atau bahkan yang sudah mati gitu kan, sehingga kita dipermudah untuk melakukan ibadah, kebaikan-kebaikan, dan juga diberi kemampuan untuk meninggalkan kemungkaran dan juga hal-hal, menjauhi hal-hal yang memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, gitu teman-teman, semoga bermanfaat obrolan singkat kita. Dan saya akan selalu mendoakan teman-teman yang nonton video ini agar mendapatkan rahmat, hidayah, serta pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitupun juga saya, karena teman-teman, apapun yang ada di sisi kita, baik itu harta benda, anak keturunan, segalanya itu fana, akan hilang nantinya. Dan yang kekal adalah yang di sisi Allah, yaitu pahala atau amal soleh yang ada di sisi Allah. Oke, gitu teman-teman. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.